Shalom saudara dan saudari sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan memulakan kebaktian kita untuk pagi hari ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semua, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, Engkau perisai dan kekuatan kami Tuhan. Kau yang memegang setiap kehidupan kami. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang.
kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Kami ingin terus mengikuti Engkau Yesus sepanjang hidup kami. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku
Pembacaan dipetik daripada Yunus pasal 2 ayat 1 hingga 10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom saudara dan saudari, Tuhan beserta kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi belajar dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berhubung panggilan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara dan saudari, daripada Yunus pasal 2 ayat 1 hingga 10 dalam seri khotbah panggilan seumur hidup. Kali ini kita akan menelusuri satu tema yang kecil, yaitu menemui semula panggilan Tuhan. Nah, sedikit latar belakang mengenai Yunus pasal 2 ayat 1 hingga 10 ini, yang merupakan doa Yunus sebenarnya. Saudara, saya membawa kita melihat di ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-17 dalam Yunus pasal 1. Yunus turun ke tempat yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu dia tertidur dengan nyenyak. Ini selepas Yunus membantah perintah Tuhan dan dia melarikan diri dari kota Niniwi ke Tarsis ataupun Spanyol. Kemudian Tuhan mendatangkan angin kencang ke laut. Lalu terjadilah angin ribut yang dahsyat yang memukul kapal itu sehingga hampir hancur. Anak-anak kapal sangat takut dan berteriak-teriak meminta tolong masing-masing kepada dewa mereka sendiri. Mereka membuang muatan kapal itu ke dalam laut untuk mengurangi bahaya. Ayat 6 dalam versi bahasa Malaysia. Apabila kapten kapal itu turun ke bawah, dia menjumpai Yunus sedang tidur di situ. Kapten itu berkata, "Bagaimana engkau dapat tidur dalam keadaan begini? Bangunlah, berdoalah, minta tolong kepada dewamu. Mungkin dia akan mengasihani kita dan kita tidak akan binasa." Setelah Yunus dan kapten kapal itu naik ke atas, para anak kapal berkata sesama sendiri, "Marilah kita buang undi supaya kita tahu siapa yang bersalah sehingga kita ditimpa bencana ini." Mereka membuang undi, lalu Yunus yang kena undi. Mereka berkata kepada Yunus, "Betulkah engkau yang menyebabkan bencana ini? Engkau dari mana dan bangsa apa? Mengapa engkau berada di sini?" Yunus menjawab, "Aku orang Ibrani." Perhatikan ayat 9, saudara-saudari. "Aku orang Ibrani, aku menyembah Tuhan, Allah di syurga, yang menciptakan langit dan darat."
Kemudian Yunus menceritakan bahwa dia melarikan diri daripada Tuhan. Mendengar hal itu, para anak kapal menjadi lebih takut lagi dan berkata kepadanya, "Perbuatanmu itu sungguh dahsyat." Sementara itu, angin ribut semakin kencang. Lalu para anak kapal bertanya kepada Yunus, "Apakah yang harus kami lakukan kepadamu supaya angin ribut ini reda?" Ayat 12, perhatikan juga ayat 12 ini. Yunus menjawab, "Buanglah aku ke dalam laut, lalu angin ribut tentu akan reda. Aku tahu bahwa akulah yang menyebabkan angin ribut yang dahsyat ini menimpa kamu semua." Tetapi para anak kapal itu masih berusaha sedaya mungkin untuk mendayung kapal itu ke darat. Namun angin ribut makin mengamuk juga, sehingga usaha mereka sia-sia belaka. Oleh itu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kami mohon, janganlah binasakan kami karena mengambil nyawa orang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa pun terhadap kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang bertanggung jawab atas semua hal ini. Inilah perbuatan." Kemudian mereka melemparkan Yunus ke dalam laut, lalu angin ribut berhenti mengamuk dengan serta-merta. Ayat 16. Para anak kapal itu menjadi sangat takut akan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan bernazar kepadanya. Ayat 17, sementara itu Tuhan menyuruh seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Oleh itu Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Saudara dan saudari, kenapa saya membacakan petikan di dalam 1 Yunus pasal 1 ayat 4 sehingga ayat 17 ini? Karena ini penting untuk kita mengerti petikan yang menjadi dasar kepada penyampaian firman Tuhan menemui semula panggilan Tuhan di pasal yang kedua ayat 1 hingga 10 yang merupakan doa Yunus ketika Yunus berada di perut ikan. Ini akibat daripada Yunus membantah perintah Tuhan. Yunus tidak mentaati perintah Tuhan, dan ianya menimbulkan masalah, situasi yang bahaya kepada orang lain, khususnya mereka yang bersama-sama dengan Yunus dalam kapal. Ketidakpatuhan Yunus melarikan diri menurut Yunus pasal 1 ayat 17 menyebabkan Yunus dengan kehendak Tuhan menyuruh seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari dan 3 malam. Ini menggambarkan bahwa akibat daripada kita tidak mentaati panggilan Tuhan, akibat kita membantah perintah Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, karena yang terbaik adalah panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu Tuhan mengizinkan apa juga yang terjadi dalam kehidupan kita, masih dalam kawalan Tuhan, tetapi Tuhan kita mau supaya kita kembali kepada panggilannya. Sebab itu saudara dan saudari, kita akan melihat 2 perkara yang kita boleh belajar bersama berhubung Tima menemui semula panggilan Tuhan. Yang pertama adalah mengenali diri dan terus mengejar. Nah, pengalaman Yunus dalam perut ikan sebenarnya itu membuat dia merenungkan dirinya sendiri, menyelidiki dirinya sendiri di dalam perut ikan. Mungkin saudara bertanya, dan saya juga pernah bertanya, bagaimana mungkin Yunus masih boleh hidup dalam perut ikan? Dikatakan ikan ini bukan ikan sembarangan, ikan besar. Dan sudah pasti
menurut firman Tuhan, dengan keadaan ikan yang besar ini, dalam perut ikan besar ini, Yunus boleh bertahan 3 hari dan 3 malam. Apa yang kita boleh belajar daripada pengalaman Yunus di sini ketika dia lari daripada panggilan Tuhan? Dalam keadaan kesukaran, dikatakan di ayat yang kedua dalam Yunus pasal 2 ini. Yunus berdoa seperti ini, "Ya Tuhan, dalam kesusahanku aku berseru kepadamu, dan Engkau menjawab aku. Dari dunia orang mati aku mohon pertolongan. Permohonanku Engkau dengar dan perhatikan." Dari dunia orang mati. Itulah gambaran yang Yunus nyatakan ketika dia berada dalam situasi sebagai akibat Yunus lari daripada perintah Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, berada dalam dunia orang mati. Yunus mengatakan di ayat yang ketiga, "Engkau melemparkan aku ke tempat yang dalam sampai ke dasar lautan. Di sana arus air mengelilingi aku, ombak dan gelombang yang Engkau datangkan menghempas aku." Saudara dan saudari, rancangan Yunus ketika dia merancang untuk melarikan diri daripada panggilan Tuhan, sepatutnya dia pergi ke Niniwe sesuai dengan panggilan Tuhan untuk membuat penduduk Niniwe bertaubat. Tapi Yunus lari ke Tarsis ataupun Spanyol, dan rancangannya ini tidak berjaya karena dia ditelan oleh ikan besar ketika dia kedapatan dalam undi yang dilakukan di kapal itu, dan dia dengan persetujuan Yunus juga dan kehendak Tuhan, Yunus dibuang sehingga angin ribut itu berhenti. Saudara, kita mendapati di sini bahwa Yunus sebenarnya sedang diselamatkan oleh Tuhan untuk kembali kepada panggilan yang mulia dan suci daripada Tuhan. Sebab itu, setiap kita yang memerlukan pengalaman yang seperti Yunus ini, apa juga kesulitan dan masalah yang kita hadapi, apa juga gambaran yang kita nyatakan dengan situasi ketika kita berada dalam tahap yang terendah dalam hidup kita, seperti Yunus mengatakan dunia orang mati ataupun berada di dasar lautan. Saudara dan saudari, disinilah kita boleh mengenali panggilan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Dan apabila kita dapat mengenali, dapat menyelidiki semula panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bangkit dan mentaati panggilan Tuhan itu. Kita mengajar panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita mendapati sekali lagi Yunus, dia membuat keputusan di hadapan Tuhan untuk mengikut dan mengajar panggilan Tuhan. Untuk dia mengalami sekali lagi oleh anugerah Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan. Bagi saudara dan saudari dan saya juga, apabila kita meresponi semula panggilan Tuhan, kita memilih untuk mentaati panggilan Tuhan, pertama-tama Tuhan akan membuat kehidupan rohani kita bertumbuh semula. Kemudian Tuhan akan menyertai hidup kita. Saudara, percayalah, ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, berada dalam rencana dan kehendak Tuhan, saya berpegang dengan prinsip panggilan ini. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyertai. Sebab itu, apapun badai, ribut, masalah, dan cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita dapat menghadapinya karena Tuhan yang menyertai kita. Itulah sebabnya, saudara dan saudari, di Mazmur 139 ayat 7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Saudara dan saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan Dia setia sekalipun kita tidak setia dalam kehidupan kita kepada Tuhan, khususnya panggilan dan rencana Tuhan.
Tuhan sekali berjanji dan menetapkan kehendak dan rencana dalam hidup kita, Tuhan akan membuat kita supaya kembali menemui semula panggilan Tuhan secara khusus dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua dan terakhir adalah rela dan sanggup untuk meninggalkan diri. Nah, semua yang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu kecukupan, kepuasan, maupun kebahagiaan, dan apa juga yang kita kejar, perkara-perkara di dunia ini, saudara dan saudari, berhubung dengan panggilan Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih istimewa daripada apa yang dunia ini boleh tawarkan kepada kita yang bersifat sementara. Apa yang saya katakan tadi, kecukupan, kepuasan, kebahagiaan, bahkan perkara-perkara kekal, hanya kita boleh temui apabila kita merelakan diri kita untuk panggilan Tuhan, menyahut panggilan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara, apabila kita rela untuk dipakai oleh Tuhan daripada satu pribadi, satu jiwa yang keluar menjangkau jiwa-jiwa yang lain, maka ada banyak jiwa, ramai jiwa yang akan diselamatkan. Seperti kita menanam satu benih kacang, dan bila dia mati dan bertunas, dia akan menghasilkan banyak kacang lagi. Itulah kehidupan kita apabila kita meresponi panggilan Tuhan, sehingga Tuhan memakai pribadi kita untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Jadi jangan takut untuk berkorban, karena apa yang kita lakukan tidak akan pernah gagal di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Sebab itu saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, temui semula panggilan Tuhan dalam hidupmu dan kejar, relakan dirimu dipanggil oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saya mau memberikan penekanan dalam menemui semula panggilan Tuhan adalah apa juga yang menghambat panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, apa juga yang menjadi cita-cita kita, apa juga yang menjadi impian kita, kalau itu bukan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita mesti sanggup untuk meninggalkannya, melepaskannya. Sebab itu di dalam Yunus pasal 1 ayat 9 tadi, sebagai kesimpulannya, dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, Yunus menjawab, "Aku orang Ibrani, aku menyembah Tuhan, Allah di surga, yang menciptakan laut dan darat." Saudara, ini adalah pengakuan kita bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kita menyembah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena panggilan kita ini daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, oleh sebab itu kita perlu meresponi sebab yang memanggil kita ini bukan calang-calang, pencipta langit dan bumi. Di ayat yang ke-16 dalam Yunus pasal 1 tadi mengatakan, para anak kapal itu menjadi sangat takut akan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan bernazar kepadanya. Ini menunjukkan bahwa orang lain boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita apabila kita menemui semula panggilan Tuhan dalam kehidupan kita.
saudara, tidak ada kebahagiaan yang kekal selain daripada hidupmu dan saya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ramai orang yang memuliakan Tuhan lewat panggilan dan kehidupan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita katakan dalam diri kita bahwa kita ini dilahirkan dengan berharga, asalkan kita mempunyai hati yang rela untuk mentaati dan melakukan panggilan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang selama ini mungkin sudah menjadi pudar. Selama ini panggilan kita mungkin seolah-olah tidak ada lagi. Tapi mari kita menemui semula panggilan Tuhan itu, bukan mencari lagi. Sebab kalau mencari, ada kemungkinan perkara itu belum kita temui sebelumnya. Tapi saya bercakap bagi setiap kita yang sudah mendapat panggilan Tuhan itu seperti Yunus, tetapi lari ataupun panggilan itu menjadi pudar, kita menemuinya semula. Dan itu karena kehendak dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara dan saudari. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman bahwa sekali Tuhan memanggil hidup kami, Tuhan setia dalam panggilan. Bahkan Tuhan yang menyertai kehidupan setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami kembali kepada panggilan, baik dalam keluarga kami, baik dalam pelayanan di gereja, dalam pekerjaan, dalam pembelajaran kami, dimanapun kami berada. Bahkan untuk kehidupan kami, sampai Tuhan panggil kami kembali kepada Tuhan, di mana panggilan dan rencana Tuhan yang Engkau tetapkan dalam hidup kami, biar kami menemuinya semula dan mengejarnya dan setia dalam panggilan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita angkat tangan sebagai tanda menerima berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakan
Tuhan.